Selamat petang untuk kita semua. Selamat petang. Ya, sekitar 100 orang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan misteri perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para murid. Pada saat inilah juga Yesus menetapkan Ekaristi dan juga menetapkan sakramen imamat, bagaimana para murid nantinya akan diutus menjadi rasul dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dia juga menegaskan semangat untuk saling melayani dan membasuh kaki murid-muridnya. Perjamuan malam terakhir adalah kenangan akan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya wafat di kayu salib. Inilah misteri cinta kasih Allah yang maha agung kepada umat manusia. Yesus merayakan misteri pengorbanan dirinya di kayu salib dalam wujud roti dan anggur, dan ia pun bersabda, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Perintah ini dilaksanakan gereja dengan merayakan Ekaristi Kudus setiap harinya. Walaupun banyak yang tidak ikut misa harian, tetapi aturan gereja menetapkan bahwa Ekaristi Kudus selayaknya dilakukan setiap hari, agar kita juga turut merasakan kasih Allah dan juga menjadi kudus, menjadi wadah yang kudus bagi Tuhan. Perintah ini dilaksanakan gereja dengan merayakan Ekaristi Kudus setiap hari dan juga mengenangkan perjamuan Tuhan pada perayaan Sabda ini, pada perayaan Ekaristi ini, di mana kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana Yesus membasuh kaki para murid dalam bacaan Injil. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan kita juga patut di hadapannya kita mengakui salah dan dosa kita, agar kita layak mengikuti perayaan Ekaristi ini. Marilah kita hening sejenak. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berkenan mengumpulkan kami untuk merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru sepanjang masa. Kami mohon, semoga kami kau perkenankan untuk menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman mati. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu membangsakan Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Dan menanggalkan jubahnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah kendi. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kaki saya. Saat ini engkau tidak tahu apa yang aku lakukan terhadapmu, tetapi akan tiba saatnya engkau akan mengerti semuanya itu. kata Petrus kepadanya, Jangan Tuhan, Engkau tidak akan membasuh kaki saya untuk selama-lamanya. tetapi Yesus menjawab, Jika aku tidak membasuh kakimu, engkau bukan muridku lagi. Lalu Simon berkata, Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya saja yang dibasuh, tetapi basuhlah juga kaki dan tangan saya. tetapi Yesus menjawab, Orang yang sudah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus berkata, tidak semua kamu bersih, sebab ia tahu semua yang akan mengkhianatinya.
Mengertikah kalian akan yang baru saja aku lakukan? Kalian memanggil aku Tuhan dan Gurumu. Kalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, kalian juga membasuh kaki satu sama lain. Aku memberi teladan ini kepada kalian, supaya kalian juga tetap setia melakukannya. Sungguh benar kataku ini, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan seorang utusan tidak lebih besar dari orang yang mengurusnya. Berbahagialah kalian jika kalian melakukan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata-kata yang menurut saya bisa didengarkan oleh umat sekalian. Isinya seperti ini. Pria berjubah itu membagi-bagi roti yang telah dipecah. Cinta diberi untuk setiap jiwa yang berserah, segala hati yang lelah. Dibasuhnya dalam piala anggur merah. Esok di Golgota tumpah jadi darah. Malam Kamis Putih ini basah dalam genangan air mata pasrah. Sepi menggelayut di bukit dan lembah. Roti telah dipecah-pecah, dibagi untuk semua. Hidup dalam cinta untuk sesama dan juga untuk semesta. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya. Bagi gereja, Dia Bapa
kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima
tidak akan berdoa kepada Bapanya. Yesus meninggalkan keramaian dunia dan masuk pada keheningan untuk bertemu dengan Bapa yang telah mengutus Dia. Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus telah membangun kesejatian hidupnya mendalam dengan Bapanya. Ia butuh kekuatan karena sebagai manusia ia sadar bahwa penderitaan yang akan ia hadapi adalah pengadilan yang begitu hebat. Kita yakin bahwa Kristus yang telah menyatakan kehadirannya dalam sakramen Maha Kudus senantiasa memperhatikan kita. Marilah dengan doa dan nyanyian kita memuji dan meluhurkan Dia yang telah bersemayam dalam sakramen Maha Kudus ini. Nada bakti nomor 287.